Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengajak kepada kita bersama untuk senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Dan cukuplah dua nikmat, selain nikmat yang sangat banyak, ada dua nikmat yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia kurang mengoptimalkan, kurang mengaplikasikan. Nikmat yang dimaksud oleh Nabi adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita yang berkesempatan hadir di majelis ilmu ini adalah orang-orang yang mampu mengoptimalkan dari sedikit waktu. Ingat, dari sedikit waktu satu hari, ya. Dari sedikit waktu dari satu hari. Mungkin kajian kita tidak sampai 1 jam, atau kita katakan 1 jam, tapi kalau dibandingkan dengan satu hari itu terdiri dari 24 jam, maka 1 jam ini adalah waktu yang sangat sedikit. Maka ini adalah nikmat ayyuhal akhwat al-karimat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian kita mampu mengolah nikmat tersebut dalam bentuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebab kenapa ayyuhal akhwat al-karimat, banyak orang yang dianugerahi nikmat sehat, banyak orang yang dianugerahi nikmat waktu luang, tapi tidak diberikan kepadanya untuk merasakan lezatnya hadir di majelis ilmu agama. Maka nikmat ini harus dan senantiasa kita syukuri. Selanjutnya ayyuhal akhwat al-karimat, yakni tak bosan-bosannya juga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang senantiasa keluar dari lisan kita, senantiasa lisan kita basah untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kiranya tercatat sebagai bentuk amalan lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya, semoga nantinya ini menjadi hujah nantinya
agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nantinya di Telaga Al-Kautsar yang Allah janjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tahu bersama pada pengajian atau kajian-kajian kita sebelumnya tentang tercelanya bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Bid'ah ini adalah perkara-perkara baru dalam agama yang itu murni dalam ritual agama, bukan dalam bentuk sarana agama. Bid'ah apa artinya? Perkara-perkara baru dalam agama yang tidak dikenal dan tidak diamalkan oleh Nabi kita Muhammad atau generasi salafus saleh terdahulu. Ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bid'ah itu merusak Islam atau mengada-ngada dalam amal, itu sangat merusak Islam. Bagaimana tidak? Karena amalan bid'ah menikam daripada kesempurnaan Islam. Amalan bid'ah itu menikam. Apa yang ditikam dari amalan bid'ah ini? Kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di 1400-an tahun yang lalu. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah Allah sempurnakan agamamu untukmu, yakni agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmat agama, nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah Allah sempurnakan atau afwan, dan telah Allah ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka amalan bid'ah telah menikam daripada kesempurnaan Islam. Kerana agama telah sempurna. Ya, agama telah sempurna. Ya. Maka adapun orang yang kita harus bertanya atau kita harus mempertanyakan daripada orang-orang yang notabene mereka melakukan kebid'ahan, amalan-amalan baru dalam agama, mereka harus bertanya, Islam, ya, apakah Islam itu belum sempurna tanpa bid'ah? Tentu jawabannya tidak. Islam telah Allah sempurnakan. Islam tidak membutuhkan kebid'ahan atau amalan-amalan baru dalam agama. Dan Islam sudah sempurna tanpa bid'ah. Islam tidak bergantung, ya. Islam tidak butuh kepada amalan-amalan bid'ah. Ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah ada satu kaedah bahwasanya meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah. Sangat mudah, tinggalkan saja. Tapi melakukan kebid'ahan itu membutuhkan keletihan. Membutuhkan apa? Keletihan, kepenatan. Bagaimana tidak? Kita harus berletih-letih, bercapek-capek, bahkan tak sedikit harus mengorbankan uang untuk yang dianggap itu bahagian agama, ternyata bukan. Ya.
maka sangat mudah meninggalkan bid'ah. Oh, enggak ada contoh Nabi, ya tinggalkan. Enggak ada Nabi kerjakan yang tidak, enggak ada Nabi SAW kerjakan, maka kita tidak mengerjakannya. Ya. Nah, oleh karena itu ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bid'ah juga selain menikam kesempurnaan Islam, amalan bid'ah ini juga menikam amanah Rasul. Menikam amanah Rasul. Bagaimana tidak menikam dari amanah Rasul? Nabi SAW dengan tegas mengatakan, untuk berpegang teguh kepada petunjuknya. In tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan. Untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, yang tidak diperbuat oleh Nabi, tidak ada contoh dasarnya dalam agama, maka ini telah menikam daripada amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah ini atau mengada-ngada dalam agama ini senantiasa diingatkan terus oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah beliau. Makanya beliau senantiasa ketika akan berkhutbah, beliau senantiasa mewanti-wanti kaum muslimin untuk tidak terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Apakah di zaman Nabi ketika Nabi berbicara mengenai menjauhkan diri dari bid'ah, apakah sahabat telah terjatuh kepada bid'ah? Tidak terjatuh kepada bid'ah. Seluruh sahabat, seluruh kaum muslimin kala itu berpegang teguh kepada tali Allah yang satu. Seluruh sahabat. Tapi karena kengerian daripada bid'ah ini, Nabi SAW senantiasa menyampaikan kepada sahabatnya di setiap khutbahnya, mengawali khutbahnya dengan sebagaimana yang kita sering dengar di mukadimah kajian kita, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara baru dalam agama adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita pastikan ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, pada hakikatnya amalan yang mengada-ngada dalam Islam itu atau yang dikenal dengan bid'ah merupakan, ini dicatat merupakan kritikan. Amalan bid'ah itu merupakan kritikan yang tidak langsung. Amalan bid'ah merupakan kritikan yang tidak langsung terhadap syariat Islam. Terhadap syariat Islam. Kami ulangi, pada hakikatnya bid'ah itu merupakan kritikan yang tidak langsung terhadap syariat Islam. Kenapa? Jawabannya, karena melakukan bid'ah mengandung anggapan, garis bawahi anggapan, bahwa syariat belum sempurna. Bahwa syariat belum sempurna. Maka ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang mewarisi daripada ilmu Nabi SAW juga senantiasa mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak terjatuh
ke dalam perbuatan mengada-ngada dalam agama. Ya. Perbuatan mengada-ngada dalam agama. Ya. Karena konsekuensinya sangat berat. Ya. Konsekuensinya sangat berat, ya. Di mana, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 63, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum au azabun alim. Ya, maka hendaklah mereka merasa takut, khawatir, ya, dari menyelisih perintah-perintah kami. Apa itu yang ditimpakan kepadanya? Akan ditimpakan antusibahum fitnah au azabun alim. Diberikan dua pokok hal yang paling besar kepada orang-orang yang menyelisih syariat. Apa itu? Yang pertama ditimpa, ya, fitnah, dan yang kedua dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ditimpa fitnah, ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah, beliau katakan yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah hiya syirk awil kufr. Dialah kesyirikan ataupun kekafiran, ya. Maka tidak ada pilihan yang enak di antara dua pilihan ini bagi orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayolah akhwat al-karimat, ya, bahaya, sangat bahaya perkara baru dalam agama ini. Kenapa? Karena orang yang berada di atas amalan bid'ah ini sejatinya dia tidak menganggap dirinya tengah bermaksiat kepada Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya iblis lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Ya, iblis lebih mencintai pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kenapa? Karena pelaku maksiat itu sangat mudah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan pelaku bid'ah. Dia tidak merasa dirinya tengah bermaksiat, lalu untuk apa taubat? Lalu untuk apa istighfar? Loh, ini kan baik. Ini kan Al-Quran, ini kan zikir, ya, dan seabrek bentuk pembenaran dari tiap-tiap apa yang dibantah bagi mereka ketika mereka berpegang di atas bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayolah akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an, tanyakan kepada mereka, apakah Islam telah sempurna sebelum anda melakukan amalan-amalan baru ini? Kemudian tanyakan juga kepadanya, apakah Islam baru sempurna setelah apa yang engkau lakukan dengan menambah-nambah ibadah ini? Ini adalah dua pertanyaan besar kepada mereka yang tidak faham dengan hakikat mengada-ngada dalam syariat, ya. Apakah Islam telah sempurna, baru sempurna setelah engkau melakukan kebid'ahan? Maka kalau mereka katakan ya, Islam baru sempurna, maka mereka telah mengkhianati daripada Quran surah Al-Maidah ayat 3 sebagaimana yang kita telah sebutkan di atas. Dan mereka telah menciderai daripada amanah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Tidak ada satu pun syariat yang sampai hari ini kepada kita itu tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya para salafus saleh, pintunya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka, ya, di sini kita jangan sampai terjerumus kepada mengada-ngada dalam agama. Tayyib, ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini, ya, kami akan memaparkan ada 3 rumus. Ini penting. Ini penting. Ada 3 rumus mudah mengenal amalan itu bid'ah atau tidak.
tercela atau tidak, bid'ah atau tidak ya. Di sini kami akan menyampaikan, memaparkan kepada kita bersama ada 3 rumus mudah dalam mengenal bid'ah. Ya, ada 3 rumus mudah dalam mengenal bid'ah. Yang pertama dicatat. Poin yang pertama itu ayolah akhwat al-karimat. Apakah sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi beliau belum sanggup melakukan? Ya. Artinya ya, sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibutuhkan oleh Rasulullah, tapi beliau belum sanggup atau tidak bisa pada saat itu untuk melakukannya. Ada yang tahu apa contohnya? Contohnya adalah pesawat. Ya. Contohnya adalah pesawat. Ya. Apakah pesawat dibutuhkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dibutuhkan apa tidak? Dibutuhkan apa tidak pesawat? Dibutuhkan. Dibutuhkan pesawat. Karena kendaraan yang harusnya bisa jaraknya sebulan, dengan pesawat bisa menjadi hitungan jam. Namun kenapa para sahabat dan Nabi SAW tidak membuat pesawat? Karena belum sanggup. Ilmu teknologi belum sampai pada saat itu. Ya, sahabat butuh, tapi mereka belum sanggup membuatnya. Ya, ini bantahan ya kepada mereka yang mengatakan, oh handphone bid'ah, oh pesawat bid'ah, ya taplak meja bid'ah, ya. Maka bantahan subhat dari mereka bahwasanya agama ini dibangun di atas kemudahan. Ya, agama ini dibangun di atas kemudahan. Agama atau syariat tidak mempersulit seseorang, untuk mempermudah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa ini bukan bid'ah? Kenapa handphone, kenapa pesawat tidak termasuk dalam perkara bid'ah? Jawabannya, karena pesawat itu tadi adalah sarana ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Nah, ini harus dipahami ayolah akhwat al-karimat. Azza Allah wa iyyakum jami'an. Pesawat itu hanya sebatas sarana. Dia bukan daripada intinya ibadah. Inti ibadah itu bukan pesawat, bukan mikrofon, ya. Dia hanya sebatas sarana. Maka ya dulu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh salah seorang sahabat untuk menyampaikan kepada sahabat yang sangat banyak untuk diam. Ya, ketika beliau akan berkhutbah. Jadi mikrofon dibutuhkan enggak kala itu di zaman Rasulullah atau tidak? Dibutuhkan. Sanggup enggak para sahabat membuat mikrofon pada saat itu? Tidak, belum sanggup. Makanya nanti Bilal bin Abi Rabah, beliau azan mencari kedudukan atau tempat yang tinggi supaya suara daripada beliau dapat didengar oleh kaum muslimin kala itu. Ya. Dan terkadang Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan bagi mereka yang tidak atau yang mereka belum mendengar atau tidak sampai kepada mereka khabar dari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Ya. Jadi bantahannya, ya, mikrofon itu atau pesawat, atau kadang-kadang yang sangat mirisnya, ada sebagian dari mereka mengatakan wal nas'alullah, ya kita berlindung kepada Allah, dan itu sangat memprihatinkan. Muka ente saja bid'ah kata mereka. Karena enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat tidak pantas ya mereka ya mencela kita, mencecar kita dengan umpatan dan celaan yang membuat kita ya bersedih, Maka mereka tidak faham akan hakikat bid'ah itu dalam perkara apa. Ya, bid'ah itu dalam perkara agama apa.
Ya, ini poin yang pertama. Apa poin yang pertama? Sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah, tapi apa? Ya, beliau belum sanggup atau tidak bisa melakukan karena keterbatasan ya ilmu teknologi kala itu. Poin yang kedua, catat. Sesuatu yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang mampu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan. Tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan. Ada yang tahu contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, usah ulangi. Sesuatu yang mampu dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan. Apa contohnya? Ya, apa? Mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab. Ya, Ustaz mau tanya, kami mau tanya, apakah mengumpulkan Al-Quran itu ada di zaman Rasulullah? Tidak. Al-Quran kapan dikumpulkan? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Diawali di zaman Abu Bakar As-Siddiq, disempurnakan di zaman kekhalifahan siapa? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Ya, di zaman beliau. Ya, kenapa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikumpulkan Al-Quran? Ada yang tahu? Kenapa? Karena wahyu masih turun. Kenapa dikumpulkan? Kenapa harus dikumpulkan? Wahyu masih turun. Kenapa wahyu masih turun? Nabi masih hidup, ya. Nabi masih ada, ya. Kedua, kenapa tidak dikumpulkan Al-Quran? Karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran kala itu. Banyak yang mungkin, banyak yang menghafal Al-Quran. Sehingga di awal-awal daripada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau melihat banyak sahabat-sahabat hufaz, penghafal Quran yang syahid, sehingga ini sangat mencemaskan. Taib, bantahannya lagi, ya. Kenapa ini bukan bid'ah, Ustaz? Bukankah ini tidak dilakukan oleh Nabi? Maka kita katakan, apa yang menjadi kesepakatan para salaf, yang dimaksud salaf di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum, merupakan adalah kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Barang siapa hidup sepeninggalku nanti, ya, akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka wajib baginya untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah siapa? Khulafaur rasyidin. Sunnahnya para sahabat, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tidak satu pun dari keempat khalifah ini dan sahabat pada jumhurnya, ya, mengatakan bahwa mengumpulkan Al-Quran masuk dalam ranah bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena di zaman mereka, ya, wahyu telah tutup, ya. Di zaman ketika Al-Quran telah dibukukan, wahyu telah tutup, ya. Menunjukkan apa? Ya, penghalangnya sudah tidak ada lagi, ya kan? Udah nggak ada lagi yang turun wahyu halal waktu atau wahyu yang mengharamkan sesuatu. Sudah selesai, sehingga dibukukan melalui kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Maka ini yang kedua. Adapun yang terakhir, ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini poin yang ketiga, dicatat.
sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasul, sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka inilah bid'ah. Ustaz ulangi poin yang ketiganya. Sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasul dan Nabi mampu melakukannya, Nabi sanggup melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya, maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contoh? Ada yang tahu? Contohnya adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa tujuan orang membuat Maulid Nabi? Untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kami mau tanya, Ustaz mau tanya kepada kita bersama. Membangkitkan rasa cinta kepada Nabi SAW dibutuhkan orang sekarang apa tidak? Dibutuhkan. Dibutuhkan juga oleh para sahabat atau tidak? Dibutuhkan. Pernah suatu ketika Umar datang tiba-tiba beliau menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri, kemudian aku mencintai engkau." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La Umar, tidak Umar, engkau harus meletakkan kecintaan terhadapku terlebih dahulu, barulah kepada selainku." Ya. Maka Umar pun mengatakan, "Al-an ya Rasulullah, aku mencintai engkau." Ya. Setelah aku mencintai Allah tentunya. Ya. Jadi Umar membutuhkan ini motivasi cinta untuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat saja butuh. Sahabat butuh enggak untuk dimotivasi untuk cinta kepada Nabi? Butuh apa tidak? Butuh. Sebagaimana juga kita butuh. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membuat Maulidur Rasul kala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Mampu enggak Nabi untuk membuatnya itu kala itu? Mampu. Sanggup enggak Nabi membuat maulid beliau? Sanggup apa tidak? Sanggup. Ya. Ada enggak penghalangnya? Tidak ada penghalangnya sama sekali. Namun Nabi tidak melakukannya. Apa mungkin orang belakangan lebih tahu tata cara mencintai Nabi daripada para sahabat? Mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Agama ini lewat dari pintu para sahabat kepada kita. Agama ini, syariat ini lewat melalui pintunya para sahabat. Tidak mungkin orang belakangan lebih tahu dalam mencintai Nabi ketimbang para sahabat itu sendiri, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka sesuatu yang butuh di zaman Nabi, butuh pula di zaman kita, untuk motivasi cinta atas Nabi, dan Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengamalkan, maka tidak usah kita mengamalkan. Maka ini yang dimaksud dengan bid'ah yang sesungguhnya, bid'ah yang sesungguhnya. Maka bahkan ayyuhal akhwat al-karimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, semua syariat yang beliau ajarkan kepada kita itu bukan dibuat-buat oleh Nabi. Tak ada satupun syariat yang itu berdasarkan hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wahyu yuha. Nah, oleh kerana itu ayyuhal akhwat al-karimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ulangi sebelum kita tutup kajian kita ini tentang
3 rumus mudah dalam mengenal bid'ah. Ya, coba dilihat lagi catatannya, kami ulangi. Yang pertama, sesuatu itu dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum atau tidak sanggup melakukannya. Contohnya apa tadi? Pesawat, mikrofon, ya. Sahabat butuh, ya, kala itu. Apalagi kalau pergi berperang jauh-jauh kan, butuh. Ya, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Ya. Yang kedua, sesuatu yang mampu dilakukan Rasulullah, tapi tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan kala itu. Apa contohnya? Mengumpulkan Al-Quran, apalagi pembagian ilmu nahwi dan sorof. Ya, ini dibutuhkan. Di zaman Rasul ada enggak ilmu nahwi dan sorof? Ada enggak ilmu nahwi dan sorof? Tidak ada. Kenapa enggak ada ilmu nahwi dan sorof di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka berbicara bahasa Arab, mereka ngerti hukum Arab, bahasa Arabnya, ya. Dan yang ketiga, ya, sesuatu yang dibutuhkan di masa Rasul dan Nabi mampu melakukannya, tapi beliau tidak melakukannya sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah, ya, dengan bid'ah, ya. Nah, mungkin ya itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.